Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji malah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Seandainya air laut kita jadikan tinta untuk menghitung nikmat Allah, maka tidak mampu menghitungkannya walaupun didatangkan berulang-ulang kali. Bahkan di dalam tubuh kita sendiri pun begitu banyak nikmat. Nikmat jantung yang memompa darah ke dalam tubuh kita, ginjal yang Allah sediakan untuk menfilter makanan yang kita makan. Maka Al-Quran mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam tubuh kalian apakah kalian tidak melihat, menunjukkan bahwasanya betapa luar biasa karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali pernah menyampaikan organ tubuh yang Allah berikan kepada kita, di samping dia nikmat, dia juga amanah. Amanah yang harus kita pertanggungjawabkan nantinya di hari akhirat. Selawat dan salam malah sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman menyembah Latta Uzza kepada zaman menyembah Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu pernah merindukan kita yang ada di dalam masjid ini. Tapi kan kita belum ada, ya, namun sudah dirindukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dengan para sahabatnya mengatakan, ishtaqtu li ikhwani, saya rindu kepada saudara-saudaraku. Kemudian para sahabat bertanya, alasna ikhwanukum ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Kemudian baginda Nabi menjawab, la antum ashabi, kalian itu adalah sahabatku, sedangkan saudara-saudaraku adalah mereka-mereka yang beriman kepadaku dan tidak pernah berjumpa denganku. Kita beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun kita tidak pernah berjumpa dengannya. Maka Rasulullah telah merindukan kita. Pertanyaannya adalah seberapa besar kerinduan dan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau dihina, ketika beliau dilecehkan, apakah kita merasa biasa saja? Karena itu bukan saudara kita, itu bukan anak kita, bukan orang tua kita. Maka semoga dengan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diberikan syafaat nantinya kepada kita di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pengurus Masjid Babul Huda Panggoy, kami merasa terhormat ketika diundang untuk menyampaikan ini, walaupun ilmu sangat sedikit, dan disebutkan di situ kajian Ahad subuh. Dan ini mengingatkan saya kepada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla subuhu fil jamaah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dianya fi zimmatillah, dia itu di bawah jaminan atau naungan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah ramai manusia mencari jaminan, ada yang membeli premi sampai jaminan hari tua,
namun kita dengan salat subuh saja sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ulama yang mengatakan seandainya kita meninggal pada hari yang dimana kita salat subuh berjamaah, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Yang kami hormati guru-guru kami, urung-syik kamu yang di dalam masjid yang mulianya, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa hari terakhir kita mungkin merasakan ada sedikit kesusahan ekonomi, mungkin karena dampak daripada dinaikkannya BBM, dan ini kita tidak bercerita tentang ekonomi ataupun politik, tapi bagaimana kita sebagai seorang muslim mengamalkan beberapa amalan yang tentunya dengan amalan tersebut akan dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengerjakan amalan-amalan yang akan kita diskusikan nanti, Allah akan mencukupkan kepada kita, bahkan memberikan rezeki kepada kita dari hal yang tidak disangka-sangka. Amalan pertama yang Allah mudahkan rezeki seorang hamba itu adalah at-taqwa. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan solusi dari setiap masalah yang dia hadapi. Apapun masalahnya, sebesar apapun masalahnya, Allah hadir memberikan solusi kepada kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberi rizki kepada kita dari hal yang kita tidak sangka-sangka. Maka kunci pertama agar Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan rizki kita adalah dengan bertakwa. Kemudian pertanyaannya, apa itu takwa? Imam Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, memberikan definisi tentang takwa ini. Beliau mengatakan, at-taqwa hiyal khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wasti'adad liyaumir rahil. Takwa itu takut kepada Allah, Al-Jalil. Ini salah satu daripada Asmaul Husna. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana takut kita kepada Allah? Apakah sama dengan takut kita kepada sesuatu yang menakutkan? Katakanlah hantu, pencuri, dan seterusnya. Kalau orang takut kepada hantu, maka dia lari dari hantu tersebut. Namun kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata kunci pertama takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Imam Ali, wal amalu bitanzil, dan kita beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al-Quran mengajarkan kita untuk wa aqimus shalah wa atuz zakah, maka kita melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Bahkan kata salat dan zakat ini digandingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran 84 kali. Ini menunjukkan bahwasanya kedudukan antara salat dan zakat itu begitu tinggi. Seakan-akan orang yang salat namun tidak membayar zakat itu sama saja. Maka ini kata kunci yang kedua, wal amalu bitanzil, yaitu beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata kunci takwa yang ketiga adalah wasti'adad liyaumir rahil. Kita mempersiapkan diri kepada hari akhirat nanti. Di hari itu la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu tidak ada manfaatnya harta dan anak kecuali mereka-mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang bening, dengan hati yang damai. Jadi ini yang perlu dipersiapkan, karena kita seperti orang yang akan merantau, maka kita perlu mempersiapkan bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat nanti. Ini adalah amalan pertama yang akan Allah mudahkan rizki seseorang hamba, yaitu dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
agar rizki kita dimudahkan oleh Allah, itu dengan silaturahim. Ada sebuah hadis dari Anas bin Malik. Ini Anas bin Malik berarti ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihadiahkan oleh ibunya Ummu Sulaim ketika hijrah, dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sampai ke Madinah, setiap orang memberikan hadiah. Ummu Sulaim ini beliau tidak punya apa-apa. Yang beliau miliki anaknya umur 10 tahun. Beliau dihadiahkan oleh ibunya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkhidmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Malik bin Anas itu imam mazhab Maliki, ini Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi aw an yunsha'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin Allah mudahkan rizkinya atau Allah ingin panjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Jadi ini kata kunci yang kedua adalah hubungan tali silaturahim kita dengan orang-orang yang kita kenal. Pertanyaannya adalah bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita? Apakah hubungan kita dengan orang tua kita baik-baik saja atau ada masalahnya? Bahkan Al-Quran pernah mengatakan, wa wasainal insana biwalidain. Kami berwasiat kepada manusia, ini wasiat bukan hanya perintah, tapi levelnya sudah di atas perintah. Wa wasainal insan, kami berwasiat kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi berbuat baik kepada orang tua itu adalah wasiat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan untuk mengukur orang lain, namun mengukur diri kita sejauh mana hubungan kita dengan orang tua kita. Bahkan Al-Quran juga pernah mengatakan, fala takul lahuma uf, jangan engkau berkata kepada kedua orang tuamu. Ada sebuah syair Arab yang sangat luar biasa pernah mengatakan, birrul walidain ad-din wad-dain, berbakti kepada orang tua itu agama dan utang. Fal awwal ya'khudhuka ilal jannah, yang pertama itu akan membawa kita ke surga. Dengan kita berbakti kepada orang tua akan membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu utang. Bagaimana utang? Karena akan dibayar oleh anak kita nanti. Maka dalam kehidupan kita dapat melihat begitu banyak orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya, maka anaknya juga tidak berbakti kepada dirinya. Karena ini utang akan dibayar oleh anak kita nantinya. Maka orang Arab tadi mengatakan birrul walidain ad-din wad-dain, berbakti kepada orang tua itu agama dan utang. Yang pertama itu akan membawa kita ke surga, yang kedua utang akan dibayar oleh anak kita nantinya. Kemudian bagaimana hubungan silaturahim kita dengan jiran kita, dengan tetangga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum ma lam ya'man jarahu. Kita tidak beriman kalau kita tidak memberikan keamanan, ketentraman kepada jiran kita. Ini jiran kita di tempat tinggal kita, jiran kita di tempat kita bekerja, bahkan jiran kita di jalan raya. Ketika kita berjalan, kita menghormati tidak jiran kita yang sedang berjalan di samping kita. Maka kalau kita melihat bagaimana penggunaan Al-Quran terhadap persaudaraan orang Islam itu jauh luar biasa. Al-Quran mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Kata akhun, kata saudara di dalam bahasa Arab itu punya dua jamak. Yang pertama ikhwan, yang kedua ikhwah. Kalau ikhwan ini saudara mungkin sedaerah, saudara se-Aceh, saudara se-Luxmawe. Tapi kalau ikhwah ini saudara yang mempunyai hubungan nasab. Maka Islam mempersaudarakan kita sebagai orang mukmin itu seakan-akan mempunyai hubungan nasab seperti adik-beradik. Maka bagaimana hubungan silaturahim kita ini sehingga nantinya kita akan dimudahkan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memudahkan rizki kita dengan memperbanyak beristighfar. Mungkin kita tadi setelah salat kita sudah beristighfar, namun bagaimana meningkatkannya kembali? Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ini adalah ucapan Nabi Nuh yang diabadikan di dalam Al-Quran. Maka beliau mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum. Aku telah berkata kepada kaumku untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Dia nantinya kalau kamu banyak beristighfar akan dikirimkan langit-langit yang penuh dengan hujan, yaitu penuh dengan keberkahan. Kadang-kadang di tempat kita banyak juga hujannya namun tidak memberikan rahmah, namun sebaliknya menjadikan banjir dan seterusnya. Karena matar atau hujan di dalam bahasa Arab itu ada dua, ada matar, ada al-ghais. Kalau matar ini hujan azab, dalilnya wa amtarna alaihim hijaratan, dan kami turunkan kepada mereka itu hujan, tapi hujan batu. Namun yang hujan rahmah itu al-ghais. Allahumma anzil ghaisal mughitha. Maka dengan memperbanyak istighfar, semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita rizki-rizkinya dan menurunkan hujan-hujan yang menumbuhkan tanaman dan memberikan keberkahan kepada kita. Yang terakhir, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang terakhir yang dengan amalan tersebut akan dimudahkan rizki kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak doa. Ada sebuah athar daripada Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah menantu daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suami daripada Fatimah. Beliau mengatakan, ja'ani mukataban, datang kepadaku seorang mukatab. Mukatab ini kalau istilah fikah adalah seseorang yang dijanjikan merdeka, hamba sahaya yang dijanjikan merdeka oleh tuannya namun dengan membayar sejumlah uang. Ja'ani mukataban faqala inni qad a'jaztu an mukatabati. Saya ini hampir tidak mampu membayar komitmen saya kepada tuan saya. Ini kata mukatab tadi. Fa'inni, katanya, bantulah aku. Kemudian Imam Ali mengatakan, ala wa'allimuka kalimat 'allamanihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah engkau aku ajarkan sebuah doa, sebuah kalimat. Ini kata Imam Ali. Jadi Imam Ali tidak memberikan uang, namun memberikan ilmu bagaimana supaya dimudahkan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hutang si mukatab tadi terbayar. Ala wa'allimuka kalimat, katanya, 'allamanihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah engkau aku ajarkan doa-doa yang dengan doa tersebut Allah akan membayar hutangmu walaupun sebesar gunung Sir, kata. Walaupun besar kali hutang maka Allah akan membayarnya. Doa tersebut adalah Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah yang halal darimu bukan yang haram. Wa aghnini, dan kayakanlah aku dari karuniamu bukan dari yang lain. Maka inilah yang diajarkan oleh Imam Ali kepada mukatab tadi, sehingga mukatab ini dapat membayar komitmennya kepada tuannya sehingga dia dimerdekakan. Jadi kesimpulan daripada kajian kita di subuh yang mulia ini adalah bahwasanya ada 4 amalan yang jika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh maka Allah akan memudahkan rezeki kita. Yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan mempererat hubungan tali silaturahim. Yang ketiga, dengan memperbanyak istighfar. Dan yang keempat, dengan memperbanyak doa. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.